Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun sholat yang difardukan itu ada 5. Pada sebagian redaksi di kitab-kitab lain menggunakan kata-kata sholat-sholat yang difardukan itu ada 5. Masing-masing dari 5 tersebut harus dikerjakan pada waktu yang tepat, masuk saat waktu dimulainya sholat. Hal mana keharusan mengerjakannya supaya leluasa hingga sampai pada batas sisa waktu yang masih ada, yang sekira muat untuk mengerjakan sholat. Maka sewaktu dalam keadaan demikian menjadi sempitlah waktu. Keharusan mengerjakannya saat itu sholatnya harus segera dikerjakan. Itu adalah terjemahan di dalam kitab Fathul Qorib jilid 1 halaman 112. Adapun waktu sholat fardu yaitu yang pertama waktu sholat duhur. Menurut Imam Nawawi berkata, disebut sholat duhur sebab sholat itu tampak terang atau dikerjakan pada tengah-tengah siang hari atau siang bolong. Adapun waktu mulainya sholat duhur ialah saat bergesernya, yakni condongnya matahari dari tengah-tengahnya langit, bukan menurut dasar penglihatan mata pada kenyataan perkara yang sebenarnya, tetapi hanya berdasar pada apa yang kelihatan tampak bagi mata kita saja. Dan condongnya matahari dari tengah-tengah langit itu bisa diketahui dengan melihat pindahnya bayang-bayang ke arah timur. Setelah bayang-bayang pendek itu mengecil surut habis, hal mana itu sebagai pertanda atas puncak kenaikannya matahari. Adapun akhir waktunya sholat zuhur adalah ketika bayang-bayang setiap sesuatu telah menjadi sama sepadan dengan sesuatu tersebut, hal mana bukan bayang-bayang sewaktu condongnya matahari. Terjemahan kitab Fathul Qorib jilid 1 halaman 113 dan 114. Waktu sholat yang nomor 2 yaitu sholat asar. Disebut sholat asar sebab ia menyongsong datang waktunya terbenamnya matahari. Adapun permulaan waktu sholat asar ialah bertambahnya bayang-bayang melebihi di atas bayang-bayang yang sepadan dengan benda tersebut, atau bayang-bayang suatu benda sudah melebihi panjang atau besarnya benda tersebut. Sholat asar itu mempunyai 5 waktu. Yang pertama yaitu waktu yang paling utama, yakni mengerjakan sholat tepat pada awal waktu. Di dalam terjemahan kitab Fathul Qorib jilid 1 halaman 114. Yang kedua yaitu waktu ikhtiar atau waktu longgar. Musannif memberi petunjuk tentang waktu ikhtiar ini dengan ucapan beliau, akhir batas waktu ikhtiar dalam sholat asar ialah ketika sudah mencapai 2 kali besar bayang-bayang sesuatu benda. Di dalam kitab Fathul Qorib jilid 1 halaman 115. Yang ketiga yaitu waktu yang masih dianggap boleh atau ditolerir atau masih ada toleransi untuk mengerjakan sholat, atau juga disebut waktu jawaz. Musannif memberikan petunjuk tentang waktu jawaz ini dengan ucapannya, waktu jawaz adalah ketika sudah sampai datang waktu terbenam matahari. Di kitab Fathul Qorib jilid 1 halaman 115. Yang keempat yaitu waktu yang masih dianggap boleh mengerjakan sholat tanpa ada hukum makruh, yakni waktu semenjak dari menjadinya bayang-bayang 2 kali sepadan dari bendanya hingga sampai ke saat keluarnya mega kuning. Kitab Fathul Qorib jilid 1 halaman 115. Yang kelima yaitu waktu haram mengerjakan sholat asar, yakni mengakhirkan waktu mengerjakan sholat hingga sampai pada sedikit sisa waktu yang tidak muat untuk digunakan mengerjakan sholat asar tersebut. Fathul Qorib
jilid 1 halaman 115. Adapun waktu sholat yang nomor 3 yaitu sholat maghrib. Disebut sholat maghrib sebab dikerjakan sholat maghrib itu adalah sewaktu matahari terbenam. Adapun waktunya sholat maghrib itu cuma satu, yaitu waktu terbenamnya matahari, yakni secara keseluruhan sampai pada bundar-bundarnya matahari, dan tidaklah terdapat konsekuensi hukum apa-apa. Masih berlangsungnya sorot sinar matahari sesudah terbenamnya matahari. Andaikan terjadi matahari masih memancarkan sinar sehabis terbenam, maka tidak mempunyai konsekuensi hukum apa-apa. Dan waktu maghrib itu berlangsung dengan kadar waktu yang cukup untuk mengerjakan azan oleh seseorang, dan dengan kadar seseorang mengerjakan wudhu atau tayamum, menutupi aurat, qomat, dan untuk segera sholat sekaligus mengerjakan sholat sebanyak 5 rakaat, yaitu terjemahan di dalam kitab Fathul Qorib jilid 1 halaman 114. Yang keempat yaitu sholat isya dikasrohkan kata ain pada kata isya adalah sebuah nama bagi permulaan atau munculnya gelap malam. Sedang sholat tadi disebut isya karena dikerjakan sewaktu malam sedang gelap. Permulaan waktu sholat isya adalah ketika telah terbenamnya mega merah. Adapun bagi negara yang tidak mungkin mengalami terjadinya tenggelamnya mega merah, maka waktu saat dimulainya sholat isya bagi hak yang dimiliki oleh penduduk negeri tersebut adalah sehabis tenggelamnya matahari. Saat lewat masa hal mana sedang tenggelam mega merah yang terdapat di negeri terdekat penduduk negeri tersebut di atas tadi. Jadi sesudah tenggelamnya matahari, penduduk tersebut memperkirakan kira-kira saat kapan terjadinya tenggelam mega merah yang ada di negeri tetangga terdekat. Pada sholat isya terdapat 2 waktu, yaitu yang pertama waktu ikhtiar atau waktu longgar. Musannif akhir waktu sholat isya dalam waktu ikhtiar adalah berlangsung hingga saat sepertiganya malam. Yang kedua yaitu waktu jawaz, yaitu berlangsung hingga sampai ke saat terbitnya fajar shadiq, yaitu fajar yang tersebar luas cahayanya fajarnya dalam keadaan melintang antara arah selatan dan utara bagian belahan langit sebelah timur menuju ke arah atas langit. Terjemahan kitab Fathul Qorib jilid 1 halaman 118 dan 119. Yang kelima yaitu waktu sholat subuh. Menurut tinjauan bahasa mempunyai arti permulaan siang hari, dan disebutlah salat itu dengan nama subuh karena dikerjakannya sewaktu tiba permulaan siang hari. Pada sholat subuh terdapat juga 5 waktu, bagaimana yang terdapat pada waktu sholat asar, sebagaimana berikut ini, yaitu yang pertama waktu yang utama. Waktu yang utama yaitu awal waktu masuknya sholat subuh. Yang kedua yaitu waktu ikhtiar. Tentang waktu ikhtiar ini musannif menerangkan di dalam ucapannya, permulaan waktunya sholat subuh itu semenjak munculnya fajar yang kedua atau fajar shadiq atau fajar yang betul. Sedang akhir waktu sholat subuh di dalam waktu ikhtiar ialah sampai pada saat hari mulai terang. Yang ketiga yaitu waktu jawaz. Sang musannif memberi petunjuk tentang waktu jawaz ini di dalam ucapannya, akhir waktu sholat subuh di dalam waktu jawaz dengan disertai hukum makruh ialah hingga sampai mendekati saat terbitnya matahari. Yang keempat yaitu waktu jawaz tanpa disertai hukum makruh, yaitu masuknya waktu subuh hingga sampai pada saat munculnya warna merah di langit sebelum terbitnya matahari. Yang kelima yaitu waktu haram, yaitu waktu mengakhirkan sholat hingga sampai pada sisa-sisa waktu,
yang tidak muat lagi untuk mengerjakan sholat subuh. Demikianlah pembagian waktu di dalam sholat fardu. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.